Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, mohon maaf aku baru bisa menyapa sekarang karena rada repot ya sepulang dari Madura. Aku ada beberapa yang pending banyak banget, segambreng. Ini aku mau hari ini aku coba jawab beberapa pertanyaan yang masuk ya. Tapi yang material aja ya, yang penting-penting aja. Sebentar, aku tuh handphone ini dipakai untuk ngambil video, jadi aku catetin di sini, catetin di buku gitu ya. Yang pertama mungkin kiat dari bagaimana bisa mempelajari bisnis kita bisa diterima oleh nasabah ya. Mempelajari tren keinginan nasabah. Kalau nggak salah ini bapak siapa ya yang punya Ichiku ya kalau nggak salah, itu bisnis makanan ya, ayam geprek ya. Untuk pertanyaan pertama, inquiry mengenai kiat-kiatnya adalah kalau saya kebetulan kan aku kan punya bisnis kuliner untuk rujak juhi ya. Aku memilih makanan yang memang jarang orang jual gitu. Tapi kalau kiat-kiatnya meningkatkan loyalitas pelanggan, terus bagaimana mempelajari sebenarnya kesukaan nasabah itu apa sih gitu ya, bisnisnya supaya kita bisa menyajikan produk-produk yang memang disukai oleh nasabah-nasabah kita, pelanggan-pelanggan kita. Kalau aku sih sebenarnya nggak punya kiat khusus. Kalau yang berdasarkan pengalaman ya, yang perlu dia ingat adalah mindset kita tuh harus harus berangkat dari bahwa kalau orang Jawa bilang itu there's no account for taste gitu ya. Setiap orang memiliki selera yang berbeda-beda. Jadi kalau kita ngikutin selera orang satu persatu, itu yang pertama yang kita juga harus ingat supaya ini kita nggak ambruk nih ketika kita mendapat celaan atau kita tidak terbang pada saat kita mendapatkan pujian. Jadi setiap orang memiliki preferensi cita rasa ya. Jadi kita nggak bisa semua untuk bisnis makanan itu generalisasikan semua orang memiliki cita rasa yang sama gitu ya. Itu yang pertama sih yang harus diingat. Baru kita mulai mempelajari melalui riset. Yang pertama itu biasanya kalau dari pelanggan, biasanya kalau buka kita adakan promo ya, atau di tengah-tengah perjalanan bisnis kita sesekali lakukan promo. Terutama kalau misalnya, kalau nggak salah Ichiku ada beberapa outlet ya, itu Bapak bisa buat program promo ya, dengan syarat misalnya diskon 50% atau gratis makanan yang disediakan, tapi dengan catatan mereka harus kasih testimoni gitu istilahnya setelahnya gitu ya. Itu juga bisa dilakukan untuk mengumpulkan informasi apakah produk yang Bapak luncurkan itu bisa diterima di konsumen gitu ya. Itu juga bisa dilakukan. Jadi memang ada beberapa riset, atau kalau Bapak punya media sosial, Bapak bisa lakukan giveaway atau lewat angket gitu ya. Tapi yang jelas sih gini, aku cerita tentang pengalaman aku membangun rujak juhi ya. Nah, pas aku buka rujak juhi itu pertama kali, aku kasih fasilitas promo, terus aku kasih beberapa kawan. Jadi sebelum aku buka itu aku undang beberapa kawan, aku minta testimoni mereka, cita rasanya, bumbunya, terus cara penyajiannya sampai semua lengkap. Jadi
kita undang mereka makan, kita temenin, kita ngobrol. Memang perlu waktu sih, tapi kadang-kadang teman juga maunya ngasihnya yang bagus-bagus aja padahal kita memerlukan koreksi. Nah, hal yang paling tepat sih sebenarnya setiap kali ada pelanggan, kita bisa adakan program yang terpilih dalam satu hari. Misalnya bagi pelanggan beruntung akan diberikan misalnya satu box paket A gitu ya. Nah, dari situ setelah kita berikan, kita gratiskan, mereka kasih masukan-masukan, kita minta saran-saran mereka. Jadi jangan minta kepada mereka endorse, tapi minta mereka saran-saran atau kritik-kritik yang bisa membangun bisnis Bapak lebih baik lagi. Mungkin itu bisa, atau dengan melalui ngobrol. Itu yang pertama kalau kita direct ya. Yang kedua, kalau misalnya kita melihat ada tren pasti di market ya, di market yang jualan pecel ayam pasti nggak cuma 1, 2, 3, 4 gitu. Kita lihat toko mana yang paling ramai, kita cobain gitu ya, kita cobain makan di sana. Apa sih yang membuat dia berbeda, lebih ramai daripada toko lainnya gitu, apa yang ciri khasnya gitu ya. Yang jualan ayam pasti banyak, tapi ada juga yang sambal Pak Gembus, ada juga yang sambal ini, sambal itu, sambal ini gitu. Artinya mana yang paling kira-kira ketika produk itu kita lempar ke market mendapat sambutan baik, itu bisa kita lakukan. Jadi kita yang meriset tren kuliner di luar, atau kita meminta pelanggan kita untuk memberikan testimoni ya. Terus yang paling utama lagi adalah di sini aku tadi sempat googling ya, meskipun tidak harus selalu menggunakan teori ya, karena di lapangannya pasti sangat variatif gitu ya. Kalau yang pelanggan setia, nah ini kan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan gitu. Tapi kalau misalnya kita pengen mendapatkan feedback dari mereka, ya seperti tadi, kita ngobrol atau kita melakukan uji gitu ya. Terus supaya mereka loyal bagaimana? Nah, begitu mereka udah mencicipi, baru nanti serangkaian teori seperti customer service yang helpful, pelayanan yang cepat, itu diupayakan untuk diterapkan oleh para petugas di lapangan. Cepat tanggap, ramah, terus yang terutama yang paling membantu banget sebenarnya penyajiannya tuh jangan lama ya, harus cepat ya, jangan terlalu lama, karena kadang-kadang kalau terlalu lama yang nungguin bete gitu. Terus karyawan juga harus, istilahnya petugas-petugas frontliner yang di depan harus diberi kesantunan sampai batas mana gitu, terus helpfulnya sampai batas mana. Terus sesekali Bapak juga hadir untuk bertanya langsung sama nasabah, bagaimana Pak gitu. Jadi keliling gitu ya, sesekali aja, nggak perlu setiap hari gitu, untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat. Terus kalau di restoran-restoran kan pasti, atau di hotel, dia sediakan angket ya, angket baik dari segi kualitas makanan, terus kualitas layanan, tingkat housekeeping, kebersihan resto, kemasan, itu bisa dipakai indikator ukuran kayak kalau bagus 5, memuaskan atau enggak, tiga pilihan, tiga macam pilihan aja cukup. Terus itu sih kalau aku kiat-kiatnya gitu, meningkatkan loyalitas pelanggan. Kalau yang pelanggan udah sering kali, mungkin dikasih reward ya, terus supaya dia tetap bertahan sambil kita nyari nasabah baru. Itu kalau ngasih reward tuh namanya loyalty program ya, itu kuesioner diterapkan ya. Terus terutama petugas di lapangan memang dari sisi kebersihan makanan. Jadi jangan sampai tiba-tiba ada restoran besar yang tahu-tahu dalamnya
ada kodok gitu. Ada kodok udah matang gitu ya, celentang gitu. Dia pesen apa sih, kayak capcay apa gitu ya. Jadi ternyata anak kodok itu nyelip di dalam sawi hijaunya gitu. Ada juga yang ada batu di nasi, ada juga nyamuk di apa sih, saus stick gitu, itu juga ada. Dan itu restoran besar loh, jadi memang tidak luput dari kelalaian seperti itu. Dan itu adanya di frontliner sebenarnya, baik dari chef, dapur, atau dari pelayan di depan gitu ya. Kalau berdasarkan pengalaman aku gitu ya, kalau untuk Rujak Juhi kadang-kadang gini yang aku alamin ya, ketika semua aplikasi layanan yang terbaik yang sudah kita lakukan sudah diberikan gitu, tetap ada aja yang komplain begini, saya sukanya pakai kerupuk merah, mendingan pakai kerupuk merah gitu. Kita kasih kerupuk merah. Yang suka kerupuk putih protes, saya sukanya pakai kerupuk putih. Ya udah, akhirnya tuh kerupuk saya campur putih dan merah. Terus nih sebenarnya Rujak Juhi nih lebih enak lagi kalau pakai emping. Saya selipin emping 2. Akhirannya ketika bisa jadi satu, ini kerupuknya sisa ya, karena campur-campur. Akhirnya kan ribet gitu ya. Nah, sejauh mana kita bisa mentoleransi semua rasa harus dikemas dari satu, itu juga harus diingat. Akhirnya untuk masalah kerupuk, aku akhirnya tetapkan menggunakan kerupuk merah, tapi kita sediain kerupuk putih dan emping. Jadi kalau mereka mau pakai kerupuk putih, mereka beli tambahan kerupuk. Kalau mau pakai emping ya ada empingnya, tapi beli lagi gitu. Terus ada lagi yang bilang bumbunya keasinan, harus pakai gula nih sedikit gitu ya. Ketika kita tambahin gula, bumbunya kok manis sih? Terus gubrak deh gitu. Jadi kita nggak bisa mensamakan semua lidah orang memiliki taste yang sama gitu ya. Jadi akhirnya setelah itu bumbu itu memang aku buat gurih, tapi aku sediakan gula cair tambahan. Jadi kalau dia mau manis tinggal tambahin gula cair gitu. Sambal juga gitu. Sambalnya aku kasih standarnya 1 atau 2 sendok gitu ya. Tapi biasanya aku tambahin lagi 1 plastik lagi. Jadi mereka bisa lebih leluasa untuk menambahkan sesuai dengan selera mereka. Itu adalah bagian-bagian yang memang kita toleransi. Yang kita nggak toleransi seperti misalnya kerupuk gitu, kita nggak bisa jadi satu gitu. Jadi begitu ya Pak, saya nih ada di handphone ini jadi aku nggak bisa lihat Pak Sohibul atau Pak Abi ya. Pak Abi mungkin sepatu ya gitu ya. Ya pokoknya itu kiat-kiat aku. Semoga ini bisa membantu. Jadi kita tetap mengupayakan terbaik pada nasabah, tapi kita tetap melakukan penyesuaian yang bisa kita toleransi sesuai dengan batas kewajaran yang seharusnya berlaku. Oleh itu jangan patah semangat kalau misalnya dikomplain orang. Jangan patah semangat. Aku dulu sempat nangis karena aduh bagaimana ya gitu, istilahnya kan nih orang komplainnya begini, yang ini komplainnya begini gitu. Terus katanya suami, biarin aja dulu, lakukan adjustment, lakukan penyesuaian sampai batas mana. Tapi pada posisi tertentu mami tuh harus punya taste sendiri. Misalnya aku tuh melakukan riset juga, makan gado-gado Juhi yang di sini, yang di situ ya, yang di Boplo gitu ya. Perbandingan harga sampai seberapa besar kita bisa toleransi di harga berapa lebih rendah gitu ya. Cita rasanya seperti apa gitu. Akhirnya aku pikir, iya sih, mungkin Rujak Juhi yang gado-gado di tempat toko gado-gado taste-nya begini disukai oleh segmen orang-orang yang begini. Nah,
aku sendiri harus memiliki cita rasa sendiri gitu ya. Jadi rujak juhinya Bang Hanapi dia harus punya ya cita rasanya begini, kita akan stabil, kita harus konsisten dengan itu. Jangan lupa juga ada salah satu kuliner kuliner mie yang kita kenal dengan bakmi GM. Kenapa dia bisa bertahan sampai sekarang? Karena cita rasanya tetap dan dia selalu konsisten. Itu ya. Sampai sekarang aku suka, dari aku kecil sampai sekarang aku selalu suka bakmi GM. Gitu. Aku rasa itu yang penting, konsistensi. Kita fleksibel, luas untuk melakukan penyesuaian, tapi kita tidak lupa juga dengan batas kewajarannya sampai mana. Gitu. Jadi pasti kayak ayam geprek, di mana-mana ada ayam geprek, ayam Pak Gembus, ayam ini, tapi misalnya Pak Gembus gitu ya, dia punya cita rasa sendiri yang dia bawa, yang dia usung gitu. Jadi setiap, sama halnya dengan cita rasa seseorang, tidak bisa dihitung gitu ya, there's no account for taste. Begitupun cita rasa saya aja memasak berbeda sama cita rasanya sama saat adik saya memasak menu yang sama. Jadi gitu, setiap orang ada budayanya, ada cita rasanya, tergantung nanti konsumen mau milih yang mana. Artinya kita nggak bisa menyenangkan semua orang, kita juga nggak bisa berusaha meraih seluruh market gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan penyesuaian dan memahami bahwa kalau orang itu sukanya di toko A, silahkan, dan selalu percaya bahwa Allah menjamin rezeki kita. Jadi kita nggak perlu khawatir. Untuk tumbuh terus berkembang itu perlu, wajib gitu ya, tapi kita tetap pada batas kewajaran yang ada. Kita juga tetap selalu bersyukur bahwa ini ada growth, ada kenaikan, ada pertumbuhan kok di bisnis kita. Insya Allah, Allah pasti kasih. Jika kita bersyukur, pasti kasih kemudahan-kemudahan, kelancaran bagi usaha kita ya. Jangan pernah lupa itu di akhir upaya maksimal yang telah kita lakukan ya. Itu aja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.